Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ikhwana fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Mirathun Nabi fi Thawab al-Amalis Salih. Setelah pekan lalu kita libur. Dan alhamdulillah pada kajian malam ini kita sampai dalam bab keutamaan berinfak, keutamaan memberi makan, begitu juga memberi minum dan berinfak di jalan kebaikan. Baik, bab yang pertama kita baca adalah thawabu it'amit ta'ami liwajhillahi ta'ala. Fadilah atau pahala memberi makan makanan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. An Abi Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu, an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul islami khairun?" Islam apakah yang paling baik ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala tut'imu at-ta'ama wa taqra as-salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif." Yaitu engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ini salah satu di antara faedah memberi makan, ya, memberi makan, bersedekah dalam bentuk makanan. Karena bab-bab yang terlalu ini semua kaitannya adalah pembahasan tentang sedekah. Ya, di antara fadilah yang lain, bahwasanya memberi makan itu adalah sifatnya orang-orang mukmin dan salah satu sebab mereka selamat dari buruknya hari kiamat kelak. Yang disebutkan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh orang-orang yang baik itu di hari kemudian mereka minum dari gelas yang terbuat dari kafur, yang berasal dari mata air. Aina yashrabu biha ibadullahi fajrunaha tafjira. Mata air yang Allah membuat dia memancar. Yang mana sifatnya orang-orang abrar itu yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi kewajibannya kepada Allah, memenuhi nazar-nazarnya, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut akan hari di mana keburukannya itu merata. Nah, kemudian di antara sifat mereka wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberi makan kepada orang-orang yang mereka cintai, kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada para tawanan. Nah, bagaimana mereka memberi makannya? Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya tidaklah kami memberi makan kalian kecuali karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gambaran tentang keikhlasan. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian ucapan sebagai berbagai macam bentuk balasan yang mungkin kalian berikan, wala syukura, dan tidak pula kami harapkan dari kalian untuk berterima kasih. Ya, murni hanya akan mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terkait yang biasa dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, kadang mereka membuat nasi kotak misalnya, datang ke panti asuhan, kemudian diserahkan, kemudian nitip kepada mereka, tolong didoakan, saya dalam kondisi begini tolong didoakan dan seterusnya. Ya, kata para ulama termasuk Syekhul Islam juga menyebutkan bahwasanya ini menafikan makna la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak minta kalian balas jasa dan tidak pula minta kalian berterima kasih. Nah, kalau dia minta didoakan, secara tidak langsung dia minta balasan jasa dari makanan yang ia berikan. Maka itu menafikan keikhlasan dia mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti bahwasanya
orang-orang yang diberi itu tidak perlu berterima kasih. Karena kata Nabi SAW, la yushkirillah man la yushkirin nas. Tidaklah dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Sehingga otomatis yang namanya bersyukur kepada manusia atas kebaikan yang mereka dapatkan dari sebagian yang lain adalah keharusan. Sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kenapa mereka memberi makan. Di antara salah satu sebabnya, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami memberi makan, tidak membalas jasa, tidak butuh balas jasa dan tidak butuh rasa terima kasih. Kenapa? Karena kami takut kepada Rabb kami hari di mana abusan qamtarira, hari keburukan itu merata. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah pun menjaga mereka dari keburukan hari kemudian tersebut. Walaqahum nadratan wa surura, dan Allah akan menjumpai mereka dalam keadaan nadratan, pandangan mereka, wajah mereka bercahaya, berseri-seri dan bergembira. Wa jazahum bima sawaru jannatan wa harira, dan Allah membalas mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan harira. Harira itu pakaian dari sutra. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang ikhlas memberi makan, fadilah memberi makan karena mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terlindung dari buruknya huru-hara pada hari kiamat. Kemudian keutamaan yang lain, mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan wajah yang bercahaya dan berseri-seri. Kemudian mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga dan pakaian dari sutra. Dan semakin afdal lagi ketika memberi makan itu di waktu-waktu kondisi lagi sulit-sulitnya. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au it'amun fi yawmin dhi masghabah," atau memberi makan pada hari yang sangat berat. Maksudnya banyak kelaparan. Nah, sebelumnya ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqtahamal aqabah." Bahkan sekali-sekali sebenarnya manusia itu tidak menempuh jalan yang sulit, al-aqabah. Kata para ulama, sebagian yang menafsirkan bahwa dia adalah satu gunung di neraka yang tinggi, yang tidak seorang pun sanggup kalaupun mereka harus mendakinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, falaqtahamal aqabah. Sekali-sekali manusia itu sebenarnya tidaklah menempuh jalan yang sangat sulit seperti sulitnya al-aqabah. Nah, apa itu aqabah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma adraka mal aqabah? Fakku raqabah." Tahukah kamu apa itu aqabah? Dalam kehidupan dunianya itu bentuknya adalah fakku raqabah, membebaskan budak. Selain dari membebaskan budak, au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Atau kalau dia tidak bisa membebaskan budak, maka dia memberi makan tatkala banyak orang yang kelaparan. Tatkala banyak orang yang kelaparan. Yatiman dza maqrabah. Orang anak yatim, khususnya anak yatim itu yang punya hubungan kekerabatan dengan dia. Itu di antara hal yang perlu kita perhatikan kalau kita memberikan sedekah bentuk makanan. Dahulukan orang-orang yang terdekat, dan di antara orang yang terdekat, coba kalau ada di antara mereka anak yatim, maka mereka hendaknya lebih didahulukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yatiman dza maqrabah, didahulukan mereka. Au miskinan dza matrabah, atau orang yang miskin yang punya kesulitan. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Kemudian di antara mereka ada orang yang beriman yang senantiasa berwasiat dalam kesabaran dan berwasiat dalam kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah orang golongan dari golongan kanan. Dan juga dalam sebagian hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At'imut ta'am wasilul arham wa shallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Berilah makan, sambunglah silaturahmi,
dan salatlah di malam hari, maksudnya salat lail. Wan nasu niyam, tatkala manusia itu tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan keselamatan. Ada ini menunjukkan bahwasanya yang namanya memberi makan itu salah satu sebab seorang itu bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian lagi menjadikan dalil tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyikki tamra." Ya, bertakwalah kalian kepada Allah walau hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Apa yang kita pahami dari sedekah sepotong kurma? Ya pastilah sedekah bentuk makanan, karena kurma sepotong nggak mungkin laku dijual. Tapi yang memungkinkan adalah dimakan. Jadi hanya sekedar memberi makan, walau nilainya sepotong kurma, maka itu bisa menyelamatkan seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian di antaranya Nabi SAW juga bersabda, "Khiyarukum man at'ama at-ta'am." Orang yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang memberi makan. Memberi makan. Karena itu kemudian di antara fadilah yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab memberi makan itu kepada orang yang membutuhkan itu sebagai bentuk bagaimana seorang itu berbalas jasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari kiamat, "Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni." Wahai anak cucu Adam, saya sakit tapi kenapa kamu tidak menjengukku? Maka mereka pun menjawab, "Qala ya Rabb, kaifa a'uluka wa anta rabbul alamin." Wahai Rabbku, gimana saya menjenguk engkau sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Dan enggak mungkin juga disifati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu, ama alimta annaka law uttahu law wajadtani indahu." Tidakkah engkau tahu bahwasanya salah seorang hambaku si fulan itu sakit, lalu kamu tidak menengoknya? Dan tidakkah kamu dapati bahwasanya kalau kamu menjenguk dia, saya pasti ada di sisinya. Maksudnya ada di sisinya dan siap untuk memberikan balasan kamu atas perbuatan menjenguk hambaku itu. Dan itu di antara hal yang Nabi SAW sebutkan tentang hak muslim terhadap muslim yang lain adalah wa idza marida fa'udhu. Kalau seorang muslim itu sakit, maka wajib bagi kalian untuk menjenguk. Dan hukum menjenguk orang sakit ini kata para ulama adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kemudian yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, amal Ya ibna Adam, istat'amtuka falan tut'imni, qala ya Rabbi kaifa at'imka wa anta rabbul alamin. Wahai anak Adam, kenapa? Wahai anak Adam, sungguh saya dulu telah meminta agar kamu memberiku makan, tetapi kenapa engkau tidak memberiku makan? Lalu mereka pun menjawab, Ya Rabb, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana kami memberimu makan ya Allah sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Qala ama alimta annahu istat'amaka abdi fulan falam tut'imhu, ama alimta annaka law ad'amtahu lawajadta dzalika indi. Ya, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya seorang hambaku telah meminta kepadamu untuk diberi makan, si fulan meminta diberi makan olehmu, falam tut'imhu, tapi kamu tidak memberi dia makan. Ama alimta annaka law ad'amtahu lawajadta dzalika indi. Tidakkah engkau tahu bahwasanya kalau kau memberi dia makan, maka engkau akan mendapati perbuatanmu itu akan tercatat di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwasanya memberi makan itu ada hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih tegas lagi ketika seseorang itu meminta makan. Ya, seorang itu meminta
minta makan. Kadang mungkin khususnya kita di tengah keluarga, kadang anak-anak minta makan, tanggap sepele baru sudah makan. Ya, dia antara hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta makan, kasihlah makan. Ya, tidak harus yang membuat dia kenyang. Minimalnya ada yang kita berikan sebagai bentuk memenuhi apa yang menjadi haknya dia karena dia minta makan karena mengamalkan hadis ini. Terlebih jelas lagi hukumnya kalau ternyata yang datang itu mungkin adalah orang-orang yang memang kelaparan, musafir atau tetangga yang lagi kesusahan. Di sebagian daerah itu kalau tempat pemukiman orang-orang yang wilayah tinggal di pinggiran kota, sebagian di antara mereka itu kadang pencariannya itu apa yang mereka usahakan hari itu, itulah yang habis untuk dimakan pada hari itu. Ya. Sehingga ketika terjadi corona misalnya kemarin, yang paling berdampak adalah mereka. Ya, sampai ada yang harus mencuri dan yang semisalnya ditangkap, alasannya apa? Cari makan. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang kalau misalnya kita dapati mereka lebih aula, lebih utama untuk kita beri makan. Sehingga kembali kepada makna ayat yang kita sebutkan, au it'amun fi yawmin dhi masghaba, atau memberi makan pada hari di mana hari itu sangat sulit, maksudnya banyaknya kelaparan, maka sedekah yang paling afdal musimnya, sedekah berupa makanan, ada pada musim-musim corona kemarin. Ya, musim-musim corona di mana banyak orang yang tercegah dari ma'isyahnya. Dan ada banyak lagi tentang fadilah tentang memberi makan. Kemudian yang namanya memberi makan, ya, yang perlu kita perhatikan, sebisa mungkin usahakanlah dari kalangan orang-orang yang mukmin yang bertakwa. Ya, yang mukmin dan bertakwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'min wa la ya'kulu at-ta'amaka illa taqi. Jangan kamu berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah makan dari makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya dari sisi afdaliyahnya. Kalau misalnya non muslim juga bisa kita beri makan. Cuman dari sisi afdalnya dahulukan orang-orang yang mukmin. Karena apa yang mereka makan itulah yang jadi tenaga bagi mereka untuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya namanya memberi makan itu ya, tentulah sebatas kadar kemampuan kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamra. Bertakwalah kalian kepada neraka walau hanya sepotong kurma. Jadi hanya sebatas kemampuan kita. Kalau ada yang minta makan, kita nggak punya duit misalnya untuk beli satu porsi makanan, tapi ada 1.000 perak untuk bisa membeli sepotong kue, atau 2.500 atau 5.000 perak untuk membeli beberapa potong gorengan, cukup itu yang kita berikan. Sebatas kemampuan sebagaimana Nabi SAW sebutkan. Dan di antara kisah yang ajaib ya, dari masa Nabi SAW tentang memberi makan, lupa nama sahabatnya, beliau ketika itu Nabi SAW kedatangan tamu dari luar Madinah. Beliau berkata kepada sahabatnya, siapa yang bisa menjamu tamu saya malam ini? Maka salah seorang sahabat berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Tanpa beliau mempertanyakan kepada istrinya apa yang ada di rumah. Begitu sampai di rumah, ternyata makanan yang ada hanya cukup untuk anaknya dan juga istrinya. Kalau nggak salah, cukup hanya untuk istrinya dan anaknya. Karena untuk mensiasati tamunya, dan dia malu, ini tamu Rasulullah dan saya sudah mengiyakan kepada Nabi SAW untuk menjamu tamu beliau SAW. Maka ketika mereka hendak makan, ia berbisik kepada istrinya, ntar kalau mau makan lampunya kita matikan. Lampu dimatikan, kemudian tamunya dipersilahkan makan. Begitu selesai makan, lampunya dinyalain lagi. Dan ketika ditanya, mereka mengatakan, alhamdulillah kami semua sudah makan. Sehingga di pagi hari Nabi SAW pun bertanya kepada beliau, apa yang dilakukan tamumu semalam? Bagaimana tamumu semalam? Maka beliau pun bercerita tentang apa yang beliau kerjakan. Dan Nabi SAW mengabarkan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat perbuatan kalian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya,
Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka selalu mengakhirkan diri mereka di waktu yang sama mereka sendiri pun sangat butuh. Di antara sifatnya orang mukmin. Dan kata para ulama, ayat itu menyinggung sahabat yang tadi. Sehingga di antara adab yang disebutkan oleh para ulama tentang sifat-sifat orang mukmin adalah itharun nafs, ya, selalu mengakhirkan dirinya, mendahulukan orang yang lain dalam memperoleh manfaat. Baik. Kemudian selanjutnya, sawabu man suqiya adamiyan aw faqiran aw hafara bi'ran. Pahala orang yang memberi makan anak cucu Adam, memberi minum anak cucu Adam, atau orang yang fakir, atau dia menggali sumur. Baik. Ana Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama yamshi rajulun bi tariqin ishtadda 'alaihi al-harru fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercerita maksudnya, bainama yamshi rajulun bi tariqin, di antara dikisahkan seorang lelaki yang berjalan di sebuah jalan, ishtadda alaihi al-har, di mana tengah hari dan semakin panas cuaca ketika itu. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Kemudian dia mendapati sebuah sumur, sampai di sumur enggak ada gayungnya buat nimba. Maka tidak ada jalan lain kecuali dia turun di dalam sumur tersebut. Fashariba. Kemudian dia minum. Thumma kharaja fa idza kalbun yalhathu ya'kulu ath-thara min al-'atash. Kemudian tatkala dia keluar dari sumur tersebut, seketika dia mendapati seekor anjing yalhath, yang menjulurkan lidahnya. Tahu kalau anjing lagi kepanasan, kehausan, lidahnya pasti keluar. Bukan hanya keluar, kata Nabi SAW, ya'kulu ath-thara min al-'atash. Dia mengeluarkan lidahnya sampai menjilat-jilat tanah karena hausnya. Ya, disangka mungkin ada yang basah dari tanah tersebut. Faqala, maka lelaki yang turun ke sumur tadi berkata, laqad balagha hadzal kalba min al-'atash mithlu alladhi kana balagha minni. Ya, anjing ini telah sampai kepada puncak kehausan seperti yang baru saja saya rasakan. Maka ia pun turun, fanazala al-bi'ra famala juffahu al-ma. Maka dia lelaki tadi turun kembali dalam sumur, kemudian famala juffah. Jadi sepatunya dicopot, kemudian diisi penuh dengan air. Thumma amsakahu bi fihi hatta raqiya. Kemudian sepatu tersebut digigit, kemudian dia manjat sampai keluar dari sumur. Fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Maka setelah keluar dia pun memberi minum anjing tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala pun mengampuninya. Qala ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi la ajran? Qala fi kulli dhati kabdin ratabin ajra. Mereka berkata, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi la ajran? Apakah kami pada setiap binatang ternak itu ada pahalanya? Karena yang disebutkan dari Nabi SAW adalah anjing, bukan binatang ternak. Lalu bagaimana dengan binatang ternak ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, fi kulli dhati kabdin ratabin ajr. Ya, pada setiap hati yang basah itu ada nilai pahala. Maksudnya, ya, makhluk hidup apapun yang kalau kita beri minum, maka dia ada pahala di dalamnya. Nah, ada pahala di dalamnya. Tapi ini hadis yang pertama yang penulis sebutkan tentang fadilah memberi minum, dan masih dalam pembahasan memberi minum. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya seorang itu memberi minum anjing tadi, kemudian Allah berterima kasih kepadanya, maka Allah pun mengampuninya. Sehingga kata para ulama, ya ini anjing yang diberi minum, Allah berterima kasih kepadanya
dan Allah pun mengampuninya. Lalu bagaimana kalau yang diberi minum itu adalah manusia atau anak cucu Adam? Kemudian selanjutnya yang membuat nilai kenapa orang tersebut mendapatkan nilai yang lebih, ya tidak lain karena dia memiliki usaha yang lebih untuk memberi minum anjing tersebut. Usaha yang lebih untuk memberi minum anjing tersebut. Dia harus turun ke sumur kembali, membuka sepatunya, kemudian digigit menggunakan giginya, kemudian dia memanjat dengan tangannya, kemudian memberi minum anjing tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan kami pada hewan-hewan ternak kami? Maka kata Nabi SAW, pada setiap yang hati yang basah itu ada nilai pahala. Artinya hewan apapun yang kita beri minum, maka kita akan mendapatkan pahala darinya. Maka seperti misalnya kita yang pelihara kucing atau yang pelihara kuda misalnya, atau hewan apapun yang kita pelihara, ya, dengan menjaga suplai minumnya atau senantiasa memberinya air minum, itu sudah menetapkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalau kita misalnya memberi makan karena keumuman sabda Nabi SAW, fi kulli kabdin ratab, ya, pada setiap yang memiliki hati yang basah ada nilai pahala, entah itu makan ataupun minum. Dan yang namanya minum, memberi minum di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar, ya, karena disebutkan penduduk surga minum dari gelas yang terbuat dari kafur, kemudian mereka minum dari telaga, yang mana telaga itu berasal dari sungai Al-Kautsar, ya, sungai Al-Kautsar di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyebutan sungai-sungai di dalam surga semuanya adalah nikmat berupa kita bisa minum dari sungai-sungai tersebut. Dan tidak patut juga bahwasanya orang-orang kafir sendiri di hari kemudian mereka bahkan meminta agar mereka bisa minum dari penduduk neraka. Ya. An afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Mereka berkata kepada penduduk surga, ya, tuangkanlah kami sedikit dari air atau dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Maka para penduduk surga pun menjawab, innallaha harramahu 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan air itu untuk orang-orang kafir. Baik. Kemudian ya. Kemudian selanjutnya An Sa'd bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'd bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, qala qultu ya Rasulullah, inna ummati matat, afa atasaddaqu anha? Qala na'am. Qala fa ayyu sadaqati afdal? Qala al-ma'u fa hafara bi'ran wa qala hadha li ummi Sa'd. Dan dari Sa'd bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ibuku telah wafat. Afa atasaddaqu anha? Apakah saya boleh bersedekah untuknya? Menunjukkan dalil sedekah untuk mayit itu diterima. Maka Nabi SAW menjawab, na'am, iya, boleh kamu bersedekah untuk ibumu. Nah, dalil ini juga yang dijadikan dasar oleh para ulama tentang orang-orang yang punya utang dan ketika ini membayar tidak ketemu lagi yang punya piutang. Maka salah satu solusinya adalah dia bersedekah atas nama yang punya uang, ya, yang memberinya piutang. Kalau dia masih hidup dan datang kembali meminta, wajib dia tunaikan. Tapi kalau tidak, maka dengan bersedekah itu salah satu cara dia terbebas dari kewajibannya membayar utang. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, qala fa ayyu sadaqati afdal? Kata sahabat tersebut, kalau begitu ya Rasulullah, saya mau bersedekah untuk ibu saya, maka sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, al-ma'u. Sedekah paling utama adalah air. Air. Fahafar
fahaffir bi'ran, maka galilah sebuah sumur. Fahafara bi'ran wa qala hadza li Ummi Sa'ad, maka beliau pun menggali sumur dan berkata ini adalah untuk Ummu Sa'ad, untuk ibunya si Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Yang jadi wakaf untuk beliau radhiyallahu taala anha. Dan banyak fadilah yang lain tentang masalah membangun sumur. Di antara Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ya siapapun yang membangun sumur, maka siapapun yang minum darinya, entah binatang, manusia, jin, maka itu akan dicatat sedekah baginya di hari kiamat. Nah, dicatat baginya sedekah di hari kiamat. Dan di antara kisah yang masyhur tentang masalah memberi fadilah berupa sumur adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana ketika itu penduduk Madinah kesulitan air, dan yang ada sumurnya di situ hanya seorang Yahudi, yang mana penduduk kaum muslimin ketika itu kalau ingin mengambil airnya mereka harus membeli. Maka datanglah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menawarkan untuk membeli sumur tersebut. Ya, karena si Yahudi otaknya otak bisnis, yang enggak maulah dia. Akhirnya Utsman bin Affan memberikan penawaran, kamu jual setengah, sehari untuk saya, sehari untuk kamu. Akhirnya dia terima, dan ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu membebaskan yang jatahnya dia kepada kaum muslimin, sehingga si Yahudi tidak memiliki pembeli di hari di mana dia menjual airnya. Sehingga kembali Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menawarkan untuk membeli sumurnya tersebut, sehingga dibelilah sumur tersebut, dan semuanya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wakafkan untuk kaum muslimin. Ya. Kemudian di antara yang selanjutnya, kisah yang masyhur tentang masalah orang-orang yang berinfak dengan air, kisahnya tentang Ummu Ja'far Zubaidah bintu Ja'far, istrinya Harun ar-Rasyid. Kalau ada orang-orang yang pernah umroh, begitu mereka masuk wilayah Musdalifah, mulai dari ujung Mina, Musdalifah, ada bangunan di tepi bukit itu yang kelihatan seperti tembok. Nah, kelihatan seperti tembok. Yang sebenarnya bangunan tersebut adalah saluran pengairan untuk memberi minum para jamaah haji di masa lalu. Dan itu dibangun di tahun 180 Hijriah oleh Zubaidah istri Harun ar-Rasyid. Nah, setelah beliau berhaji, beliau dapati bahwasanya para jamaah haji itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Sehingga beliau rahimahullah mengumpulkan para muhandis lah istilahnya, para tukang ahli bangunannya. Setelah beliau berkata, bangunkan saluran air dan saya akan gaji kalian walau bidarbatil fa'si walau bidinarin. Saya akan gaji kalian walaupun dia mahal, andai kata satu pukulan cangkul itu pun akan bernilai dinar, kerjakan. Sehingga sampai setelah bangunan tersebut dibangun, begitu selesai, beliau rahimahullah disampaikan kepada beliau, dibuat catatannya. Ya, karena beliau punya bendahara, beliau cuma berkata kepada bendaharanya, kasih semua apa yang mereka butuhkan. Setelah itu biarkan mereka bekerja. Akhirnya setelah bekerja, dicatatlah sama bendaharanya pengeluarannya, si fulan dapat berapa, si fulan dapat berapa. Setelah itu dihadapkan kepada beliau. Maka beliau ambil catatan itu, pengeluaran, lalu beliau lemparkan ke api, beliau bakar. Kemudian beliau berkata, ya biarlah perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya beliau tidak mau hitung-hitungan untuk apa yang beliau kerjakan untuk menyediakan fasilitas minum untuk para jamaah
jemaah haji. Nah, para jemaah haji. Dan di tempat itu, di Mekah itu ada tempat yang dikenal dengan nama Wadi Nu'man. Wadi Nu'man. Wadi Nu'man itu adalah sumber tempat airnya mereka. Dia ke arah Taif. Sumber tempat mereka ambil air. Kemudian berjalan beberapa kilo gitu, baru sampai kepada tempat yang namanya Bi'ir Zubaidah, sumur Zubaidah. Di sumur Zubaidah lah itu dikumpulkan air, dan dari air situlah dialirkan ke Arafah sampai akhirnya tembus ke Mekah. Beliau bikin saluran air. Sampai khalifah-khalifah setelahnya masih tetap terjaga bangunan tersebut. Sampai kata para ulama ahli sejarah bahwasanya bangunan tersebut terkikis karena zaman dan sempat terjadi kurangnya hujan sehingga ketersediaan air pun menurun. Sampailah pada masa kerajaan Arab Saudi, ya, dengan perkembangan teknologi yang sekarang, mereka nggak memanfaatkan lagi air dari wadi tersebut, Wadi Nu'man, dari lembah Wadi Nu'man itu. Kemudian mereka beralih ke air yang disalinasi, yang di Jeddah, air laut yang mereka bersihkan dari garamnya, kemudian dialirkan ke penduduk Jeddah, Mekkah, bahkan sampai ke Taif. Sampai ke Taif. Ini di antara hal yang beliau rahimahullah kerjakan dalam upaya memberikan minum. Dan juga dalam sebagian hadisnya Nabi SAW bersabda, afdalus sadaqati suqyal ma. Sedekah yang paling afdal adalah memberi minum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man hafara ma'an lam yashrab minhu kabdun harra minal jinni walal insi wala ta'irin illa ajarahu Allah yaumal qiyamah. Siapa yang hafara ma'an, maksudnya menggali sumur, menggali sumber air, maka tidaklah yang minum darinya satu jiwa pun yang bebas dari kalangan jin, manusia, tidak pula dari kalangan burung, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala di hari kiamat. Ini telah kita singgung di awalnya. Dan sebagian lagi yang menjadikan memberi air minum itu sebagai bentuk amalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawa mardakum bis sadaqah. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Sebagiannya mempraktekkannya dengan cara memberi minum. Di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dikatakan oleh Imam Al-Hakim terkena kurha. Kurha itu penyakit kulit yang belang memutih gitu. Entah apa istilah medisnya. Nah, itu sudah hampir setahun. Kemudian beliau bersedekah terhadap kaum muslimin dengan cara taruh tempat air minum di depan rumahnya. Di depan rumahnya. Kemudian manusia pun minum, dan marra alaihi usbu illa dhahara syifa. Maka hanya sebatas sepekan, maka nampaklah kesembuhan kepada beliau rahimahullah. Wa ada wajhuhu ahsana ma kan. Bahkan wajahnya menjadi lebih baik dari sebelum munculnya penyakit kulit tersebut. Dan juga dikatakan bahwa dalam Syiar A'lamil Nubala ada seorang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, saya terkena karha, penyakit kulit yang sama yang diderita oleh Imam Al-Hakim. Maka saya kharajat fi rukbatihi mundu 7 sinin, ya, yang muncul pada dirinya sejak 7 tahun yang lalu. Wa qad alajaha bi anwa'il ilaj, yang diobati dengan berbagai macam bentuk pengobatan. Maka Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, idhab wahfir bi'ran fi makanin yahtajun nasu fihi. Pergilah kamu dan galilah sumur di mana orang-orang yang membutuhkan sumur. Orang-orang yang membutuhkan air. Fa inni arju an tamba hunaka aynun. Fa fa'ala ar-rajulu dzalika fa syafahu Allah taala. Saya harapkan di mana engkau menggali sumur, di sana ada mata air. Maka orang tersebut pun mengerjakan apa yang disarankan oleh Abdullah bin Mubarak, dan Allah Subhanahu wa taala pun menyembuhkannya dari penyakit kulit yang tadi. Jadi memberi minum juga adalah bagian dari salah satu sebab tolak bala istilahnya, cara untuk mengobati penyakit.
Dan bab yang terakhir, thawabul infaq fi wujuhil khair thiqatan billahi ta'ala wa tawakkulan alaih. Pahala berinfak di jalan kebaikan, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan penyebutan kata infak dan telah disebutkan di awal-awal pertemuan. Kadang yang diinginkan infak itu adalah sedekah, kadang sedekah itu juga infak. Cuman sedekah kadang maknanya lebih luas dari sekedar infak. Dan infak itu cenderung kepada bentuk harta. Adapun sedekah maknanya lebih luas. Baik, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla anfiq alaik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anfiq alaik. Berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang kita infakkan. Dan dalam riwayat lain dikatakan, ya bena Adam anfiq alaik. Wahai anak cucu Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Ya. Berinfak kepadamu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berinfak kepada seorang hamba, pastilah Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang lebih banyak. Ya, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ya seperti sebuah benih yang dari satu benih itu tumbuh 7 cabang. Pada setiap cabang tumbuh 100 cabang yang lainnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi 1 diganti 10 oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 10 itu akan menumbuhkan darinya 1 menumbuhkan 7 yang masing-masing 7 itu menumbuhkan 10 nilainya bahkan 700 kali lipat yang mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala, dan Rasulullah SAW pun bersabda, yadullahi mala'un la taghiduha nafaqatun saha'ul lail wan nahar. Tangan Allah itu penuh, tidak akan bisa dikurangi oleh nafkahnya orang yang betul-betul bersedekah entah siang dan malam, walau sebanyak apapun dia bersedekah. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samai wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Tidakkah kau perhatikan ma anfaqa mundu khalaqas samai wal ard, apa yang Allah infakkan kepada hamba-hambanya dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Fa innahu lam yaghid ma fi yadihi, sungguhnya tidak berkurang apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arshuhu 'alal ma' wa bi yadihi al-mizan yuhfidhu wa yarfa'. Dan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air, dan di tangannya lah al-mizan, timbangan amalan pada hari kiamat, yahfidhu wa yarfa', yang Allah turunkan dan Allah angkat timbangan tersebut. Tapi pada hadis ini juga terdapat faedah tentang keluasan apa yang karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berinfak, Allah akan berinfak untuk kita. Dan apa yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau sebanyak apapun Allah Subhanahu wa taala membalas kepada hamba-hambanya dari hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan juga dalam hadis ini ada penetapan tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tangan Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian hadis yang disebutkan kiltal yadaihi yaminain. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu tangan kanan. Jangan dipikirkan bagaimana. Kedua tangan Allah tangan kanan. Dan bahkan dalam sebagian bacaan itu ada adab. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Kata Imam Nawawi, di antara adab ketika membaca kalimat tersebut adalah seorang merendahkan suaranya ta'adduban ilallah. Dia jaga adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dia sirkan, dia pelankan suaranya. Kemudian selanjutnya gullat aydihim
boleh dia keraskan suaranya sebentuk keras terhadap Yahudi. Gullat aydihim. Sebenarnya tangan-tangan orang Yahudi lah yang terbelenggu. Dan tangan Allah Subhanahu wa taala, tangan sebagaimana makna tangan tidak seperti apa yang ada tergambar dalam akal pikiran manusia. Kemudian biyadihil mizan yahfadhu wa yarfa'. Di tangannya Allah Subhanahu wa taala mizan, timbangan pada hari kiamat. Yang mana timbangan ini kata para ulama dia memiliki dua neraca, kanan dan kiri sebagaimana disebutkan dalam sebagian hadis. Yahfidhu wa yarfa'. Yang Allah turunkan dan Allah angkat ya. Karena karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat yang beratkan yang berat. Maksudnya salah satu sisinya Allah turunkan dan sisi yang lain Allah naikkan. Hadis selanjutnya Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul bakhil wal munfik kamathalir rajulaini alaihima junnatani min hadirin min thudayhima ila taraqihima." Rasulullah SAW bersabda, permisalan orang yang bakhil dan orang yang berinfak seperti dua orang lelaki alaihima junnatani min hadid. Yang keduanya memiliki perisai dari besi. Min thudayhima ila taraqihima, dari dada mereka sampai paha mereka. Paha mereka. Fa ammal munfiqu fala yunfiqu illa sabaqat aw wafarat ala jaldihi hatta tukhfiya bananuhu wa ta'fu atharuhu. Adapun orang yang berinfak itu, maka tidaklah dia berinfak kecuali sabaqat aw wafarat, kecuali akan semakin longgar, semakin luas perisainya itu, ala jildihi, dari kulitnya, hatta tukhfi bananuhu, sampai perisainya itu akan menutupi sampai ujung-ujung jarinya. Ujung-ujung jarinya. Wa ta'fuwa atharuhu, dan menutupi atharuhu, jejaknya. Artinya pakaian perisainya itu akan terus meluas, menutupi ujung jarinya sampai ta'fuwa, menutup jejaknya dia. Kalau menutup jejaknya dia artinya sampai langkah kakinya pun itu tidak akan kelihatan, tertutupi oleh setiap infaknya. Wa amal bakhilu, adapun orang yang bakhil kata Nabi SAW, fala yuridu ay yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makaniha. Adapun orang yang bakhil, maka tidaklah dia ingin berinfak dengan sesuatu apapun kecuali laziqat kullu halqatihi, kecuali perisainya itu akan semakin melekat kepada badannya. Ya makanya fahuwa yuwassiuha fala yattasi. Sementara dia berusaha untuk meluaskannya, tapi perisainya itu tidak meluas. Ya tetap membuatnya terhimpit. Ya kata para ulama, ini hadis gambaran tentang bagaimana orang itu yang suka berinfak. Kalau dia tipikalnya orang yang suka berinfak, setiap kali dia ingin berinfak, maka dia dapati dadanya semakin lapang. Setiap kali dia memberikan sesuatu, semakin luas rasanya dada dia. Ya sampai saking luasnya pun, saking lapangnya dada dia, tidak ada yang tersisa pun bagi dia. Ya, tidak ada tanda-tanda yang perlu diketahui dari apa yang ia kerjakan. Beda halnya dengan orang yang bakhil. Yang kata para ulama, tidaklah dia berinfak kecuali muncul perasaan bakhil dalam dirinya. Ketika dia ingin berinfak rasanya berat sekali. Perhitungan ini dan itu. Ntar besok apa? Besok saya ngangkut pakai apa? Saya begini besok bagaimana? Ntar habis pulsanya gimana kalau saya berinfak? Semakin dia ingin berinfak, semakin muncul rasa bakhil di dalam dirinya, yang membuat dadanya itu semakin sesak, sehingga dia tidak bisa berinfak. Karena itu kata Nabi SAW, bahwa yuwassiuha fala yattasi. Tiap kali dia berusaha, tetap tidak bisa. Bahkan tidak meluas, semakin menyempit. Karena tipikalnya adalah orang yang bakhil. Karena itu, dan ini adalah salah satu penyakit yang hendaknya seorang mukmin itu hindari. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikatakan dalam sebagian tawaf beliau, ya, selama beliau tawaf 7 putaran, beliau hanya berdoa dengan satu doa. Allahumma kini syuha nafsi
Ya Allah, jauhilah aku dari pelitnya diriku. Ya Allah, lindungilah aku dari pelitnya diriku. Ketika beliau selesai tawaf ditanya oleh murid-murid beliau, maka beliau menjawab radhiyallahu anhu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ya, karena sungguhnya siapa yang terjaga dari rasa bakhilnya dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Padahal kondisi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bukanlah orang yang berada. Tinggal bersama Nabi SAW, sering beliau kelaparan sampai beliau mengganjal perutnya. Tetapi ibadahnya adalah berdoa kepada Allah agar dijaga dari sifat pelit, sifat bakhil. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya infak itu tidak menunggu bahwasanya kita harus menjadi orang yang berkecukupan. Orang yang tidak punya sekalipun, kapan dia ingin berinfak, dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang dia miliki atau apa yang dia sanggup untuk infakkan. Ini mungkin yang kita sebutkan pada malam ini, dan pada pertemuan yang akan datang tentang fadilah memberikan kemudahan orang-orang yang kesulitan dalam masalah menunaikan hutang, dan pahala memberi utang dan pahala puasa Ramadan. Wallahu ta'ala alam.